Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV. Ketemu lagi kita di podcast Kabar Kuantan. Dan malam hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan seorang legenda sepak bola dari Riau, putra Kuantan Singingi. Lebih tepatnya Kari. Ada Bang Miskardi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Itu dia. Pertanyaan pertama, Bang. Siap. Kenapa bola? Ya, dulu ketika kita ketek-ketek kan memang dekat rumah, Ya. satu-satu anak dulu tuh kan mainnya sepak bola. Main sepak Jadi bola. memang hanya sepak bola kita dan poli lah dulu. Nah, iya. Nah, Makanya semuanya kita jadi pemain bola jadinya. Gitu. semua pemain bola. Tapi kan di zaman Abang lah ya, Mm-mm. mungkin pilihan menjadi pemain bola itu kan masih pilihan yang langka lah ya. Iya, iya, Bagi orang-orang gaek kan, iya. kok serius gua main bola. Jadi, kalau hari ini kan mungkin beda karena kompetisi udah jelas, kemudian liputan media juga besar segala macam. Zaman Abang ketika itu masih sulit, kenapa masih berani ya, Bang? Jadi apa namanya tuh? Kita sebetulnya memang enggak situasi kan enggak model kini kan. Jadi memang waktu itu kita enggak lo niat nak jadi pemain bola. Maksudnya Oke. tuh kita pergi kuliah ke Pokan. Kuliah pokan tapi nggak sengaja kuliah dia ke main Pokan. bola. Tapi bapak waktu itu memang karena bapak dulu bekas pemain bola, bapak hanya nyampaikan ketika kita itu saya klub bola Pekanbaru mah katanya gitu. Wah, Ada makanya faktor genetik ternyata. iya itu. Jadi bapak pemain bola, Bapak pemain bola. Oke. Jadi ketika awak kuliah, bapak sudah Itu pesannya? Itu pesannya. Mungkin setelah ambo telaah ini mungkin biar ambo dapat kegiatan yang positif mungkin. Jadi ambo main bola di Undri. Karena di Undri itu banyak pemain PSPS, jadi ya langkah. Tabao lah situ. Tabao dek orang gitu. Oke. Berarti dari ketek memanglah main bola. Waktu itu ada masuk apa, Bang? Kalau kini kan ada SSB lah. Kalau dulu apa ada enggak? Dulu enggak ada. Nggak ada. Jadi kita kan di Kari ada lapangan Kari ya. Apa main di situ? Main situ tiap Baga main limang situ, lah di baga lapangan, limang ya. itu ya. Tapi memang waktu itu kan ada klub remaja. Oke. Memang ada dulu Pak Yunus yang kepala STM tuh. Oke. Membawa pelatih. Ah. Ada pelatih yang awak dulu dari Malaysia kan Tajo dibawa ke situ. Ya, itulah kita latihan tuh. Ada orang Kari juga yang waktu itu di PLN hanya balik kampung hanya lah melatih kami, tapi secara khusus model gini yang SSB enggak ada. Awak main-main Memang main main apa? ya. Berarti bakat alami lah ya. Bakat alami. Sampai SMA Sampai SMA itu dari main bola. main ya. bola. Ya. Kalau istilahnya bebayar ada enggak waktu itu di zaman Abang itu? Enggak ada bayar. Nah, dibawa klub-klub apa misalnya tanding antar desa kah atau waktu zaman masih di kampung kan? Kalau dulu awak kan jarang mengena apa uang tarkam. Memang Oke. gitu antar kampung-kampung itu aja nya. Kalau misalnya kita di Kari ada remaja ya pemain remaja. Kalaupun ada mambil orang dulu udah ada kita mambil orang. Oke. Gitu aja. Gini. Sampai akhirnya Abang kuliah di Pokan. Undri, Pokan, dan lanjut main bola. Lanjut main bola di Undri. Gabung di PS Undri. Iya. Oke. Berarti tahun berapa tuh Bang kira-kira, Bang? Tahun 92. Tahun Gua 92. kuliah tahun 92. Nah, itulah main. Tahun 93 kami lah main antar mahasiswa ke Jogja. Juara 2 kami se Indonesia waktu itu. Juara 2 Indonesia. Iya, 92. 92. 93 awal, 93. Februari 93. Siapa lawan waktu di final, Bang? Waktu lawan di final tuh STE Jakarta. STO itu memang STE gudang. STE Jakarta kita. Resiko kan ada Philip, ada Mulyadi, Iya, ada iya, iya. Bang Restu yang komisaris di Bang Rio gini. Itulah pemain dulu tuh. Bang Philip Philip Hansen ya. Iya. Oke. Dan ketika menjadi juara 2 se-Indonesia katakan, Iya. apa tanggapan dari pihak Pemprov pada saat itu? Kalau dulu memang perhatian
Masih minim. Oh, besar. Besar Oh, besar itu. Ya, kita bisa poi ke situ difasilitasi kita, Oke. bahkan waktu itu kita lumayan lah Iya, iya, iya. dikasih bonus oleh Pemprov. Pemprov ya gitu. Itu zaman-zaman 92, zaman Pak Suripto ya? Ya. Pak Gubernur Ya, Suripto ya. Oke. nggak salah ya. Jadi setelah dari Undri Nah, dia Baru? masuk PSPS. masuk PSPS. Nah, masuk PSPS. Waktu itu kan Undri sudah masuk di Liga PSPS berarti kan? Masuk Liga PSPS Iya, tuh. iya, iya, Masuk Liga PSPS. Kalau dulu memang karena kekurangan mungkin hiburan, nggak ada HP, kita memang menghibur diri itu di lapangan. Main-mainnya main bola di lapangan sampai maghrib, baru balik hampir setiap sore kita main. PS Undri waktu itu main di lapangan PIP, Bang? Lapangan PIP. Lapangan PIP kan? Lapangan PIP Oke. kita main lapang di Gobah. Iya, di Gobah. Kita latihan di Gobah. Mau kuliah di Panam tapi tidak mau tinggal di Panam, tinggal di kota biar nak sonang main bola. Sonang ke lapangan kan Tinggal Doke. Iya, Doke lapangan. Kalau Iya. di Panam jauh warna, Pak. Iya, iya. Masuk Liga PSPS dan iya. akhirnya seleksi ya, Bang? Seleksi. Siapa sangkatan Abang waktu itu seleksi? Seleksi waktu itu tahun 99. Oh, 99, 99 agak lama lah Ya. tamat kuliah. Itu seleksi itu pelatih Pak Sofian Hadi. Oke. Pak Sofian Hadi. Kemudian kita seleksi waktu itu zaman itu kita seleksi di Siko dan dibawa ke Jawa. Kita tesnya di Bogor di apa namanya itu? Cibubur. Cibubur. Oke. Gila Datika itu. Oke. Di situ. Kita hanya 2 boleh orang dari Siko. Termasuk pemain asing. Tarjaki dari Siko, Tarjaki Lubis. Oke, kiper ya. Ambo, Agus Rianto, Samsudin, Azral Pasaribu. Itulah kira-kira. Itu yang lokal tuh. Iya, Lalu lokal ya. Lokal dibawa 2 boleh orang waktu itu. Oke. Bawa ke Jawa. Di Jawa itulah menunggu pemain-pemain dari Jawa. Hairul Minan, Kamarudin Betai, kemudian ada Toyo Haryono, kemudian ada tentara Sapu Lalupo. Itulah kira-kira. Mulai situ Abang bergabung sama PSPS. PSPS. Itu waktu itu divisi 1. Divisi 1 ya. Divisi 1 itu yang membuat kita lolos ke divisi utama tahun itu 99. Iya, 99. Baru setelah itu era masuk pemain-pemain Pemain asing, pemain top-top itu. pemain top-top semua. Itu Liga Limo gitu. Liga Limo. Jadi kita lah pemain asing, Marco, kemudian ada Raymond, ada 2 pemain asing gitu. Gitu. Masih ingat Bang? Berapa gaji pertama waktu di PSPS? Waktu tahun 99 itu kita memang ketek itu 750.000. 750.000. 750.000. Sebulan. Sebulan. Ya, tapi itu lah lumayan godang Iya, iya. lumayan lah 750. Tapi ada apa? Bonus. Bonus pertandingan segala macam. Bonusnya waktu itu godang karena kan waktu itu lah Pak Saleh. Pak Saleh Yasin. Kemudian waktu Monang itu kita juara tuh lumayan lah godang. Karena waktu itu Pak Saleh masih, kemudian ada Pak Rusli juga. Rusli waktu itu Bupati Inhil, nyelah nonton. Kita lumayan godang lah bonus waktu itu. Alhamdulillah. Itu lagi. Tapi memang PSPS di zaman-zaman itu memang sedang mantap-mantapnya lah ya. Iya. Masuk ke divisi utama, kemudian waktu itu kan tahun berapa tuh yang rombongan Kurniawan, Wilianto dan lain-lain itu? Itu 2003. 2003 kan? 2003. Ya. Itu memecahkan rekor transfer. Di iya. zaman itu luar biasa kan? Ambo ketika Kurniawan itu datang, Ambo bonti karena kan ya persaingan kan ketat. PSPS lah pemain-pemain bintang, ada Kurniawan, ada Bima Sakti, kemudian ya puncaknya kan situ kan, dari yang tadi Abang cerita divisi 1 kemudian masuk ke divisi utama, itu kan lonjakannya luar biasa tuh. Iya. Ambo tahun 2002 Ambo lah berhenti main bola. Jadi ketika datang Ambo jadi pelatih Ambo Rio Pos pertama. Oke. Jadi pelatih Rio Pos. Kemudian setelah itu Ambo pergi ke Dumai, diajak Bang Yurmalis. Yurmalis Katib. Ambo melatih Persemai. Tahun 2003 Ambo melatih Persemai. Dumai. Ya. Waktu itu siapa? Pak Wali Kotanya Wan Tamsir.
Manajernya Timo Kibda. Timo Kibda, Bang Timo Timo Kibda. Kibda. Itu lama tuh banyak lah karena perhatian pemerintah waktu itu luar biasa Pak Dan Wan. memang kan pada saat itu selain PSPS kan ada Persema yang Persemai, juga ya. di di liga berapa itu kan? Waktu Ambo itu divisi 2 namanya Divisi dulu 2 kan kan? hanya Ya. divisi 2, divisi 1, divisi Ya. utama. Jadi Ambo Dan itu di Inhil ada Persi. Persi yang Ya. juga masuk ini kan. Iya. Kemudian Itu. Persik Kuansing juga kan. Iya. Persires sempat juga kan. Sempat dulu kan memang Mantap lah pada saat itu. iya, karena perserikatan dulu. Jadi Ya. memang membawa nama daerah Persik, Persires, Persitibilahan, Persemai. Dan masih boleh pakai APBD. Boleh. sebetulnya kini boleh juga ya. Kini boleh ya? Boleh. Tapi enggak boleh lagi semenjak apa tuh? Boleh. Kalau yang tidak boleh itu, itu yang sebenarnya bahwa apa namanya ya tidak tahu lah bahwa kebijakan dari kepala daerah kan. Tapi untuk Liga Empek ini namanya atau yang namanya belum proporsional, yang proporsional itu kan hanya Liga 2 dan Liga 1. Ya. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Ini APBD. Dan itu telah disampaikan oleh Pak Erick Thohir. Boleh. Berarti yang tidak boleh berarti yang Yang Liga 2, Liga 1 Liga yang 2, Liga 1. profesional. Karena profesional kan, Iya. harus badan hukum kan mereka. Badan perusahaan lah jadi. Ini memang dek badan hukum tuh makanya agak sulit mungkin pertanggungjawaban. Mencari ini Pak ya. Iya, banyak itulah jadi masalah gitu. Jadi dari pemain PS Undri kemudian menjadi pemain PSPS sampai akhirnya Melatih. berhenti Ya. dan jadi pelatih. Iya. Melatih pertama di Riau Pos, Di Pos, kemudian Persemai. Persemai Setelah Persemai yang mau jadi asisten pelatih di PSPS Oke. 2 tahun. 2 tahun. Kemudian Ambo melatih Pelalawan. Oke. Pelatih Prapon Riau dulu tahun 2007. Kemudian melatih Pelalawan. Kemudian melatih Persik Kuansing. Sempat Persik Kuansing. Iya, Oke. itu ya, Liga 2 kami sampai Iya. kita ke Aceh dan ke apa namanya? Jakarta juga Purwakarta. Dan sempat menjadi pelatih PSPS Riau ya. Sempat 2000 kan dari Dumai mau melatih PSPS 2004, 2005, 2006 mau di PSPS. Oke. 2006 sempat jadi pelatih kepala di setengah musim. Setengah musim. Menyelamatkan PSPS. Enggak degradasi ya. Enggak degradasi itu selamat. Oke, lah nanti kita lanjutkan lagi Bang. Oke. Bincang-bincang Pak. Awak ngopi lu ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kabar Kuantan. Ngomongin kopi lu. Iyalah. Ini kopi Kuantan. Tuh, di Damai Langgeng. Lomak kopi ya. Loma kopi. Loma. Pakai gula apa namanya? Gula aren. Gula aren. Langsung dibawa dari Simandola. Simandola. Oke. Lanjutkan pembicaraan, Pak. Iya, Pak. Ada pertanyaan yang tadi sempat awak bincangkan sama kawan-kawan sebelum awak rekaman. Iya. Abe Kari ya loh. Banyak muncul pemain-pemain. Amrizal Kari. Daniel Junaidi. Enggak, Daniel Junaidi enggak ya? Enggak. April Hadi ya? April Hadi. Kari. Memang atmosfernya memang sudah bentuk itu tuh gimana? Jadi memang apa namanya ketika misalnya waktu itu Ambo kepokan balik kampung memang melatih main bola memang Ambo memang passionnya memang di sepak bola tuh. Itu Ambo yang membawa Amrizal kepokan. Ya. Ambo suruhnya magang di PSPS, kemudian April tuh Ambo yang membawa ke Dumai. Oke. Termasuk Daniel waktu itu magang. Berarti sekalian mencari bakat. Bakar. Jadi Balik kampung ya. bakat. Melatih sambil cari bakat. Oke. Iya, betul. Jadi Ambo mbok gandu ke Poken hari itu. Dia Rizal buat titipkan magang karena memang badannya kan lumayan bagus lah.
April ambo bawa ke. Soalnya dua-duanya magang soalnya, tapi ketika ambo bawa Dumai, ambo bawa April ke Dumai gitu. Bahwa akhirnya Amrizal di kontrak oleh klub-klub besar lah katakan, sempat di Sriwijaya FC, Persija, Semen Persija, Padang, bahkan masuk timnas. ya. Apa yang abang rasakan? Jadi ambo soalnya ya bangga lah. Bangga. Dan aku toga ulah dan murah. Ya, kalau emang udah lewati dah, maksudnya ambo dulu ada kebanggaan nengok Amrizal bisa melebihi gitu tuh, menurut ambo bangga lah. April juga sempat lama di Liga 1, ambo bangga lah. Kini yang ambo agak sedih, nggak ada yang wak leno, Oh, lu muncul itu? lu nado lah, Ada ada. nggak ada yang wak. Jadi kini gue lah soalnya menurut ambo awak Kuansing tuh yang agak jauh ke bawah di sepak bola. Emang nggak ada sama sekali. Nah, jangan karena awak untuk masuk leh. Nah, klub-klub awaknya nggak ada ikut. Misalnya kini Liga Ompek, dulu Liga 3, nggak ada awak dari Kuansing ikut. Nah, itu yang membuat ambo kadang-kadang. Apa kira-kira bang masalah? Di Kuansi sendiri kan pasti ada liga setingkat kabupaten lah ya katakan. Itu yang nggak ada mau tengok ini. Jadi yang tarkam ada, tapi memang kalau mau perhatikan memang uang yang nak serius main bola itu nggak ada kalau ini bola. Jadi setelah ambo di Kuansing itu sampai tahun 2002 boleh sampai ke Siko kurang sepak bola. Ya pertandingan ini malah kalau dulu kan banyak awak kok yang dibawa orang. Iya. Nah, kalau kini ketika ada misalnya pertandingan kotang di Kari habis kayu kotang, awak ada membuat pemain dari luar, nah, itu yang di kemunduran. Awak ada ikut Liga Ompe, awak ada ikut. Untung tahun kotang adalah Toluk City ikut disuratin. Toluk City. Nah, Toluk City klub baru. Jadi memang karena kini sistemnya berbeda dari dulu lah. Kalau dulu kan perserikatan, jadi memang kabupaten, memang apa namanya itu, bupati itu memang mempunyai rasa kedaerahan. Kalau kini klub itu memang milik pribadi, jadi itu yang agak susah. Kalau perserikatan kan istilahnya anak kandung. Anak kandung, ya. Ketika menjadi klub milik perorangan atau perusahaan memang agak ini mah. Agak sulit. Agak sulit lah, agak kurang lah. Iya. Hampir satu model itu kan kotang aja Persemai. Persemai tapi pemiliknya bukan Pemko Dumai. Makanya ketika Persemai itu runner up, ini tidak bisa berangkat ke Jawa, tidak ada piti lah. Nah, jadi itu tuh yang tidak duduk gini. Ya, itulah. Ya, bahkan PSPS kan sempat dimiliki oleh orang Malaysia. Malaysia. Kalau gini kan ya Pak Gede lah dari Jakarta. Ya. Itu perorangan juga tipu. Sayang berarti kan regenerasi pemain bola dari Kuansing agak mungkin terputus lah ya. Terputus. Dan, ya, bayangkan nama-nama tadi misalnya Amrizal yang sampai jadi pemain nasional. Daniel Junaidi kan sempat main timnas juga kan? Timnas U7 boleh, tapi yang senior enggak. Tapi di Liga 1, Liga 2-nya lama berkiprah. Kok kini enggak ada? Itulah. Ambo kotang, aku cerita lah. Ambo kotang nengok jadwal pacu jalur. Dari apa namanya itu, dari rayon-rayon tuh. Tertata rapi, tanggalnya rapi. Ambo kadang-kadang ya ambo udah apa namanya, bukan anti pacu jalur, nggak ada yang konten anti pacu jalur kan. Tapi ambo nggak menengok ada jadwal untuk kompetisi sepak bola di Kuansing, Ati Surya. Nggak joleh awak bilo ke pertandingan bola. Tapi kalau pacu lah di bulan 3 bulan kotong lah keluar jadwal. Begitu bola. Padahal stadion Godang. Stadion Godang. Stadion Godang habis itu udah ada. Itu pacara kan stadion. Aku ada Limono, ada. Ya, lapangan Limono. Ada stadion Godang. Jadi ya kalau ambo berharap ada kepedulian lah dari pemerintah tuh. Karena menurut ambo kalau
anak-anak tuh punya wadah itu bermain dan itu difasilitasi, tentunya kemungkinannya untuk melakukan kenakalan remaja itu agak berkurang sete. Nah, itu yang ambo kurang menengok gini di awal dado lah untuk Bahkan di tingkat pelajar nggak juga, Bang? ada tapi Kompetisi antar sekolah misalnya segala macam. Tapi mungkin lebih banyak futsal gini udah sekolah ya. ada mau tengok yang untuk SSB ini lalu lumayan banyak SSB, ada Kwansing Junior League namanya. Tapi memang itu untuk di lingkungan itu. Tapi untuk kayak yang lebih godang untuk awak bisa bersaing di Riau itu kadang-kadang butuh kepedulian dari orang-orang yang punya duit, yang punya otoritas ya, itulah. Itu yang tidak ada awak ini. PR. PR PR bagi awak, bagi ya bapola misalnya membuat jadwal pacu jalur, kemudian ada jadwal sepak bola. Kan gitu tipe. Tadi balik ke raso yang abang raso kan tadi kan ketika ada enggak misalnya raso cemburu atau nih mengapa awak enggak justru adik-adik yang dididik yang akhirnya mencapai mungkin yang abang cita-citakan. Ambo soalnya lu, makanya ada perbedaan aja bang. Sorry kok. Ambo tidak ada cemburu lah. Karena menurut Ambo, apa yang lah Ambo capai itu udah di luar dari ekspektasi ya, Bang. Oke. Jadi dari awalnya cuma dek hobi ya. Hobi jalan, Ambo kan jalan misalnya. Jalan Ambo ke hang tua tuh, bilu lah kan bisa main di hang tua. Untuk masuk aja deh lah. Ya. Jadi ketika Ambo lah sampai ke tahap itu udah bisa bermain itu, Ambo dulu memang cita-cita ketek waktu jadi pemain bola, hanya jadi pemain PSPS dan bisa dapat kojo di sepak bola. Ya. Jadi ketika lah sampai itu Ambo lah berhenti. Di pelatih malah cita-cita Ambo jadi godang, dah mau pakai ketek. Jadi maksudnya itu biar passion awak kok tori itu jago dan awak berusaha untuk elok supaya bisa ke level yang lebih tinggi. Dan insya Allah kan lisensi bola hanya di bawah seketek dari proleset. Jadi kalau untuk megang Liga 2 bola bisa, Liga 1 yang belum. Itu. Jadi enggak ada cemburu ambo sonang. Dulu Pauzal kan sempat TC itu ke ke Argentina. Pauzal Galbo Jambi. Ada nih membuat nambah baju TC itu. Baju timnas itu DG kamu. Itu bagi ambo luar biasa. Senang betul. Hadiah yang sangat berharga. Berharga. Jadi nyembuhan untuk ambo, ada mulai ambo itu luar biasa. Termasuk Amrizal. Yang belikan ambo punya SSB dibelikannya baju di Amrizal, ambo sangat senang. Akan senang sekali. Artinya masih komunikasi masih sama adik-adik itu masih. Ya. Ini Amrizal kan lagi di Jakarta, lagi di Jawa di Banyuwangi, ini membuat tim Liga Ompe Pekanbaru FC. Yang Dumai tidak jadi poi, ini Pekanbaru FC yang nomor 3 jadi berangke itu. Tapi yang ambo sedih kan itunya, kampung awak ndak ada. Di tim Amrizal itu sugang nggak salah ambo awak. Kota Amrizal pun ndak salah ambo doang. Cek orang Basrah, cek orang Kota Baru taman yang trans itu. Udah gang ya. Biasanya banyak orang awak tadi. Gitu. Lagi-lagi PR. Ya, perjenjangannya kan jelas, misalnya dari sekolah. Sekolah kalau misalnya ada lomba atau pertandingan liga, tingkat sekolah. Kemudian tingkat tarkam lah katakan, tapi tarkam yang teratur, bukan tarkam apa. Rasanya tidak mungkin itu sepak bola di Kwansing. Iya, kalau di awak tuh sebenarnya kan lapangan ada, hampir setiap kampung ada lapangan bola. Tapi ini memang dia kurang main bola, main bola. Nah lapangan kampung ambo sendiri yang Serajo tuh, nggak ada yang main lah.
dan ndak lo ada orang nak bawa main. Jadi ya itulah ini soalnya kalau di awak gue sudah ambo ketangkan 2 tahun ambo di Akademi Persija. Oke. 2 tahun dari tahun 2002 sampai 2024 ambo 2 tahun ambo di situ Kojo. Begitu banyaknya orang main bola di situ. Begitu banyaknya orang latihan. Jadi ketika ambo pulang ke situ, Justru itu yang mungkin abang iri ya. itu iri. Itu iri. Jadi Kok di situ bisa? ada ya kalau di Tapi awak enggak. di sampai awak dan itu yang menurut ambo yang awak ibu hati. Kalau yang di Jawa-Jawa itu nggak hanya main misalnya di Persija di mana itu, bahkannya sampai menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Oh, iya. Itu banyak ke Spanyol. Bahkan yang apa namanya SSB yang kelasnya internasional pun Banyak omonya keluar duit. Iya. duit untuk anaknya supaya dia masuk katakanlah sekolah apa yang akademi Arsenal, akademi Barcelona segala macam itu kan. Iya. Ya tujuannya memang anak serius main bola gitu. Itulah memang luar biasa kalau orang di situ. Makanya awak itu kalau di sepak bola akan semakin tertinggal juga. Akan semakin tertinggal karena di samping jumlah awak yang main bola seketek, ya tentu kualitas persaingannya jadi sangat menurun. Atau balik lagi faktor orang tua yang menganggap sepak bola di kampung awak itu lebih menjanjikan gitu. Iya. Tapi mungkin ya itu. Jadi makanya ambo dulu ketika ambo main bola itu, ambo ingin mudah-mudahan dan harus dan dapat kojo. Karena ketika misalnya ambo dulu, kalau ambo dak kojo, tentu kan jadi janganlah cuma sekali main bola dulu nggak bisanya kojo akhirnya kan alhamdulillah ambo bisa kojo jadi pegawai. Tapi kalau memang serius, apapun bidang pasti bisa. Harusnya itu. Jadi apapun Contoh lah ada kan. contoh ada. Contoh Amrizal, contoh siapa? Iya kontrak orang kalau godang-godang. Kalau enggak udah gini bang. Awal Canda bang kalau dulu canda bang berapa tadi 750.000 kan sebulan kan? 2 tahun 299. 99. Ya gini lah. Itu. Harusnya kalau memang orang tua support istilahnya kan bisa. Bisa. Tapi memang untuk jadi pemain bola tuh Emang enggak gampang ya. nggak gampang, sulit minta ampun. Sulit. Jadi ketika misalnya ambo ada orang tua yang menyuruh anaknya jadi pemain bola, ambo respect luar biasa. Karena ndak lo seketek orang yang gagal. Kalau sampai ke Eropa, tiba sih kau ndak jadi pemain bola ya. Tapi memang butuh tekad yang kuat. Kalau Amrizal, Ambo, April, kami itu kan orang-orang yang boleh dikatakan ndak berpiti, memang nak cepiti lah, nak makan awak main bola loh. Itu makanya awak bersegiwo lah tiba ya awak kan bersemangat awak untuk bisa jadi pemain bola. Sampai yang mau jadi pelatih waktu itu ambo ya bersemangat. Cuma kadang-kadang kalau nonton atau membaca kisah-kisah pemain bola di Indonesia lah anggaplah. Kan banyak yang orang-orang di kampung yang enggak ya kehidupannya di bawah lah kan. Bahkan untuk main bola tuh beli sepatu bola pun tak boleh kan. Tapi akhirnya karena tekad yang kuat kan jadi Iya. Abang pernah merasakan fase itu nah? Artinya ya oke lah orang tua kan memang pemain bola kan. Artinya dukungan ini. Pernah ada fase-fase yang rasanya sempat membuat abang berhentilah main bola gitu. Jadi memang aku tegak lu ada nomor ya. Jadi bapak itu memang beda bapak tuh. Jadi misalnya gitu, ambo misalnya Pak minta beli buku Pak, misal dulu buku harus ada Pak, bapaknya nggak ada pikirannya. Jadi kalau misalnya minta beli celana atau apapun lah, nggak ada pikirannya. Tapi ketika misalnya menyebut Pak boleh nomor suatu Pak suatu ku ya, tunggu entar ya.
ndak ada piti butang kan, no? Itulah bapak. Begitulah, Luar biasa. begitulah bapak. Jadi ketika ambo tuh jadi pemain bola tuh sebetulnya di samping ingin nak CPT, dalam hati ambo dan ingin nak nyenangkan hati bapak. Nah, sampai ketika misalnya dulu ambo di Undri, Honda kan cek di rumahnya, di Talua. Kau abe enggak juga bisa masuk PSPS. Dulu kan di Undri, ambo seleksi enggak lolos. Bapak ambo kan bisa jadi pemain PSPS, Pak. Ambo enggak ada Honda, naik oplet 3 kali. Payah ambo. Kalau kau bawa lah Honda gua, tapi masuk PSPS mah. Ayolah, bawa Honda Cibuat aku yang di kampung gua main. Begitulah bapak makanya ambo mati-matian. Di samping ambo bisa jadi pemain tuh mungkin ya doa bapak tuh yang dukungannya luar biasa. Itu senang. Masuk ambo PSPS adalah lah masuk PSPS kan lah bisa awak beli Honda, lah bisa beli apa gitu. Itu nah, jadi memang luar biasa Pak. Itu. Nggak bisa ngomong oleh. Itu luar biasa. Support dari Bapak. Dari Bapak. Iya. Itu tapi tadi kan cek klub main bola apa kan mah. Itu. Dan akhirnya abang bisa mewujudkan itu. Alhamdulillah. Kita minum kopi dulu. Iya, oke. Lah payah bang Ice. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kabar Kuantan. Balik lagi kita di podcast Kabar Kuantan dan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bang Miskardi. Ya. Jadi kini apa kegiatan Bang? Kalau gini sejak habis kontrak di PSPS kan di bulan Februari akhir habis kontrak, gini ambo baliklah ke SSB ambo. Balik ke SSB. Ambo punya SSB di yang latihannya di lapangan baterai C gini dulu baterai P dulu kan, baterai P gini pindah ke baterai A namanya, gini baterai C namanya. Di situ ambo ada SSB di situ. Ada SSB. Nah, ya. Abang SNN, ASN enggak? ASN. ASN ya? Ya. Di Dispora Kota. Dispora Kota. Pak Azli. Kadisnya Pak Azli. Kawan Ambo. Ya. Jadi ASN setelah berhenti PSPS atau? Jadi ketika kita meloloskan ke divisi utama tahun 99 itu, Nah. kita ada tes PNS. Oke. Mungkin dibantu oleh Pak Saleh, biasa nggak bisa jadi ASN. Zaman itu memang banyak kan? Banyak. Ada Agus Rianto. Ya. Ini di PU ada Samsudin, ini camatnya di Rumbaya. Ambo ya yang masih tetap komit di sepak bola. Kan kalau bukan cuma sepak bola kan zaman itu yang jadi PNS lah pada saat itu kan. Pemain takraw, ada beberapa yang jadi PNS atau di BUMN kan. BUMN atau BUMD ya. Terus Poli, kemudian Binaraga Ya. Munyil. Iya. ada banyak lah. Jadi sekarang di luar kegiatan sebagai ASN, abang pelatih ya SSB. Pelatih SSB. Apa yang membuat abang akhirnya mendirikan SSB? Iya memang karena Selain passion tadi ya. Ambo memang karena Ambo memang mencintai sepak bola, Ambo ya nyaman berada di lingkungan anak-anak, kemudian Ambo mencoba memberikan apa yang Ambo punya di keilmuan, kemudian senang Ambo bagaimana ada pemain-pemain yang bisa jadi pemain profesional gitu. Jadi Ambo ya bekerja, melihat, melatih, mendidik anak-anak itu supaya menyenangi sepak bola. Abang turun langsung sebagai pelatih atau? Turun langsung. Dengan sekian asisten pelatih. Kita ada berempat orang. Jadi orang. Belimo dengan Ambo di PCSS itu Belimo. Ramai? Alhamdulillah rumahnya. Jadi di PCSS itu latihannya ada Jumat Minggu. Jumat Minggu itu untuk yang hobi.
Oh, yang di hobi. hobi. Oke. Jadi anak-anak misalnya karena filosofi Ambo itu sebetulnya bagaimana anak-anak itu bermain bola, menyenangi sepak bola. Jadi dia datang ke lapangan tuh tujuan utamanya beko lah dulu untuk jadi pemain profesional. Tapi Oke. bagaimana dia bisa berolahraga. Ada gerakan Ada fisik gerakan karena kalau nyela bergerak tentu nyela sehat. Kalau nyela sehat tentunya melakukan aktivitas-aktivitas lain jauh lebih bersemangat. dan mengurangi intensitas Gadget. Gadget. Jadi ya itu sana. Tapi ya, kalau misalnya ada yang berbakat, ambo dulu tempe. Jadi itu memang betul-betul ambo sediakan untuk orang-orang yang berbakat. Yang menurut ambo aku bisa kok. Aku tengok untuk aku bisa kok. Jadi ada latihannya Selasa, Kamis, Jumat. Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Itu. Eh, kan dari sekian anak yang ikut, tentu ada yang katakanlah masih jauh lah dari standar. Bapak cara itu Bang, mengatasi yang kayak gitu tuh. Jadi dari segi banyak itu, makanya kita buat ada kelompokannya. Jadi kalau yang bagus tuh kita akan kelompokkan di Selasa Kamis. Kalau yang enggak itu yang paling penting sebetulnya bagaimana anak-anak itu beraktivitas fisik. Ya. Yang melakukan gerakan, yang berlari, melompat, kemudian yang berkompetisi, main satu lawan satu. Yang penting kan bergerak, bersosialisasi itu yang paling penting. Lah banyak yang main bola, beko. Kalau kini kok masih skate. Dari 1 juta lebih penduduk Pekanbaru hanya 30 buah SSB. Jadi kalau kita hitung kan hanya 3.000 itu tidak sampai 0,0 sekian persen orang jadi pemain bola. Jadi kalau mau nih Ambo berusaha bagaimana orang sebanyak-banyaknya main bola. Kemudian yang lah main bola jangan sampai berhenti main bola. Karena memang dengan main bola itu kita bisa sehat, bisa bersosialisasi, bisa bergaul dengan semua kalangan. Gitu. Itu filosofi gini. Nah, tapi kan kadang-kadang ada juga yang orang-orang tuanya yang ngotot lah anaknya menjadi pemain bola kan. Tapi abang sebagai seorang pelatih memandang itu tadi masih jauh lah untuk ini. Jadi Ambo memang orang yang sangat respect dengan orang tua yang mau anaknya jadi pemain bola. Ambo respect, hormat ya. Okay. Tapi memang untuk jadi pemain bola profesional itu tidak mudah. Ya. Itu banyak sekali instrumennya. Karena beda dengan bulu tangkis. Bulu tangkis memang kalau awak bagus sendiri, awak bisa bagus sendiri. Kalau main bola kan awak tergantung kawan, tergantung kawan, kolektif. Jadi itu sangat sulit sekali. Kemudian kalau misalnya Ambo berusaha itu ada pertemuan nyampaikan ke orang tua, ikut program kita SSB. Bahkan Ambo gini kan termasuk juga jadi pengurus ASKOT. Oke, Asosiasi Kota. Asosiasi Kota PSSI. Kami di ASKOT ada membuat pertandingan level 2 untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi maksudnya anak-anak yang kemampuannya kan tentu kok cadangan torui. Ya. Asal main mungkin kan 3 menit yang mainnya. Padahal nyo kan datang ke lapangan membayi. Ya. Makanya Ambo berinisiatif Iko insya Allah di bulan Mei tanggal 9-10 Mei tanggal merah itu kita ada membuat liga level 2. Untuk anak-anak yang gendut biarnya kalau gendut sama gendutan dia inyo akan lebih banyak bergerak. Karena sama, tapi kalau iko kemampuannya tinggi, iko bawah, iko leluasa, iko tak menggai. Itu tuh malahnya gai. Makanya kami di bawah pimpinan Bang Roni, Ketua ASKOT, mau dan berkomitmen bagaimana semua anak kau merasakan latihan, bertanding agar nya ndak berhenti main bola. Itulah targetnya. Artinya ndak menjadi patah semangat dek kondisi mungkin badan gopu. Badan gopu, ya. Dan Gitu. di klubnya cuma di sekolah di SSB-nya mungkin cuma jadi pemain lapis kesekian. Iya. Ada kesempatan buat ada kesempatan itu kita kan buat pertandingan level 2 itulah. Jadi
Pemain-pemain bukan hanya level 1 aja main, level 2 main, level 3 beko kalau memang banyak akan kita buat. Tapi ya itu kadang-kadang orang ingin hadiah, padahal di ketek-ketek kan tak pontiang hadiah. Iya. Pontiangnya main berolahraga itu filosofi yang mau kita tanamkan gini. Ya kadang-kadang kan ya itu tadi orang gaya itu semacam balas dendam mungkin kan. Iya. Inyo dulu waktu ketek enak begitu. Jadi kayak anaknya diarahkan bahkan cenderung dipaksakan untuk jadi pemain bola misalnya kan. Mungkin passion anak itu enggak situ atau kondisinya memang levelnya harus sampai situ semacam kan. Kasihan juga kadang-kadang Iya. anak Iya, betul ya Bang. ndak minat ijo. Jadi kan kadang-kadang di paso tuh ini jadi tertekan lah ya kan. Iya. Kau harus ikut, bahkan itu di pertandingan kalau di skala-skala yang level lebih maju itu kan dilarang sebetulnya orang tua untuk memberikan instruksi, serahkanlah dengan pelatih. Ya, betul. Bahkan sekelas Messi, Van Persie, hanya dulu dibiarkannya pelatihnya, diserahkannya pelatihnya. Memang itulah gunanya pelatih. Ya memang itu ya. Apa ya? Ada kadang-kadang anak yang bakatnya mantap, keinginannya kuat, tapi orang tua yang enggak mendukung. Tapi ada anak-anak yang enggak berbakat, keinginan enggak kuat, tapi orang tua memaksakan, menjadi dilema. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalau di Ambola, kalau misalnya menurut awak bakatnya bagus, kemudian ini orang enggak mampu, itu kita kasih beasiswa. Oke. Nah, kita kasih beasiswa. Tapi kalau misalnya orang tua enggak mampu, kemudian anaknya enggak berbakat, memang enggak kita kasih lah. Nah, jadi ya percuma aja, main-main aja lah gitu. Ya, abi deh kan gitu. Awak enggak aja dapet apa. Tapi kalau misalnya berbakat nih awak, itu awak datangi. Kita datangi, main lah Bu. Pokoknya tanding lah, latihan lah. Kita kasih gratis. Nah, gitu. Tapi betul-betul enggak mampu. Sama juga dengan aku. Ketika misalnya ada anak yatim, tapi menurut awak ini enggak punya bakat, tentu enggak mungkin lah awak Ya, nah, itu. Tapi kalau nya berbakat, kita kasih gratis. Nah, gitu. Ambo memang menyenangi sekali melatih bola. Nyaman Ambo di lapangan. Pasti kalau enggak gilo sama bola, tentu enggak akan sampai ke tahapan sekarang, Bang. Iya. Pernah menjadi pemain PSPS, bertanding di liga tertinggi di Indonesia katakan. Kemudian sudah mendapat lisensi pelatih segala macam, sampai membuat SSB. Kalau enggak gilo bola enggak akan terjadi tuh. Iya, Pak. Itu yang dibutuhkan tadi Bang, untuk orang-orang yang punya passion, punya tekad, punya keinginan memajukan bola tuh, memang yang dibutuhkan di Tompe Awak, di Riau, bahkan di kampung Ya. Kembali menyemarakkan bola di Kuansi, sehingga muncul pengganti seorang Miskardi, Amrizal, Daniel Junaidi, April Hadi dan lain-lain itu kan harusnya muncul lagi bintang-bintang baru dari Kuansi. Iko yang lu ado ya. Yang main bola aja rata makin skete ya. Mudah-mudahan lah Bang. Apa namanya, ada perhatian dari pemerintah Kuantan Singingi untuk kembali menghidupkan gairah sepak bola Iya. di Kuansing, sehingga tadi akan muncul lagi bibit-bibit yang bisa mengharumkan tidak hanya nama Riau tapi juga nama Kuansing, bahkan nama Indonesia kalau misalnya mereka akhirnya tembus menjadi pemain tim nasional. Iya. Ada yang ingin disampaikan lagi Bang mungkin? Nah, itu yang menegaskan yang apa sampaikan tadi. Mudah-mudahan yang pertama kepada orang tua, walaupun itu sulit untuk jadi pemain bola, tapi yakinlah dengan sepak bola itu ketika nya komitmen, inya semangat, inya betul-betul tekun, sepak bola itu bisa jadi lahan hidup.
Setuju. Nah, kalau memang betul-betulnya komitmen, tapi komitmen itu kan bukan hanya sepak bola. Kalau di bidang lain, kalau komitmen pastinya bisa hidup lah. Yang tidak hidup tuh yang memang tidak komit dengan itu. Kedua yang itu abang tadi, pemerintah daerah mudah-mudahan lebih peduli membuat turnamen, membuat ado ndaknya dari klub awak kok yang ikut suratin, ikut liga ompek, jangan sampai kosong lah. Jadi ada ndak gairah yang di membuat anak-anak itu jadi terpicu untuk jadi pemain bola. Itu yang kan perlu disampaikan. Jadi biar banyak pemain bola, biar bisa awak memilih dari banyak tuh. Kok ada yang kan jadi pemain bola. Kalau dukunnya tidak jadi pemain bola, ini dapat sehat. Dapat sehat. Dapat kawan. Dan terus bergerak. Kegiatan positif. Nah, itu. Kemudian dia bisa bersosialisasi dengan orang sekitarnya, bahkan lebih luas lagi. Iya. Dan tadi mengurangi intensitas penggunaan gadget. Oke, Bang sekali. Terima kasih sudah berbincang dengan awak di podcast Kabar Kuantan. Mudah-mudahan SSB-nya makin maju, makin banyak anak-anak yang dididik dan cita-cita untuk menciptakan pemain-pemain bola baru yang hebat di Riau terwujud. Amin. Makasih Bang, makasih. Oke. Itu tadi bincang kita dengan Bang Miskardi, legenda sepak bola dari Riau, dari Kuansing, dari Kari tepatnya. Kita akan ketemu lagi di podcast Kabar Kuantan selanjutnya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lu, Bang. Terima kasih.